Baik, selamat malam rekan-rekan semua, dan selamat malam juga kepada Bapak Ketut Sunarwijaya, selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang terkait dengan hukum permintaan dan hukum penawaran. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Imadi Mertayasa, nomor absen 2, selaku pembicara 1. Kemudian saya sendiri, Agus Mertadana, nomor absen 11, selaku pembicara 2. Kemudian ada Igede Arya Suandika Putra, nomor absen 31, selaku pembicara 3. Untuk materi yang pertama, terkait dengan hukum permintaan, akan dibawakan oleh rekan Imadi Mertayasa. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang hukum permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran adalah teori yang menjelaskan interaksi antara penjual dan pembeli. Untuk suatu swadaya tertentu di mana hukum permintaan dan penawaran menjelaskan hubungan keterkaitan antara harga suatu barang atau jasa, ketersediaan, dan jumlah orang yang membelinya. Yang pertama yaitu permintaan. Permintaan adalah istilah untuk sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu, sesuai dengan pasar. Hukum permintaan berlaku ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, ketika harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Selanjutnya ada bunyi hukum permintaan, yaitu ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Yang keempat, selera masyarakat. Dan yang terakhir, jumlah penduduk. Selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan ialah representasi grafis dari hubungan harga produk dan kuantitas produk yang diminta. Dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun dengan syarat ceteris paribusnya atau faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga dianggap tidak berubah. Kurva ini mempunyai gradien atau kemiringan atau slope negatif. Artinya, slope pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan kurva permintaan. Pada slide sudah tertera kurva permintaan dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, garis horizontal merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau Q, yaitu quantity. Kemudian, yang kedua, garis vertikal merupakan garis yang menunjukkan harga barang atau P, yaitu price atau harga. Kemudian, garis permintaan ditarik dari kiri atas menuju ke kanan bawah, karena semakin murah harganya, maka semakin banyak permintaannya. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan contoh penyusunan kurva permintaan. Pada presentasi kali ini, kami menggunakan contoh harga per mangkok bakso beserta dengan jumlah permintaannya pada masing-masing tingkatan harga, di mana melalui contoh soal berikut nantinya akan dibentuk sebuah kurva permintaan. Harga per mangkok bakso dan jumlah permintaannya dijelaskan dalam tabel berikut. Yang pertama, pada titik A, dengan harga per mangkok baksonya sebesar 20.000, dengan jumlah permintaannya yaitu sebanyak 120 mangkok. Kemudian pada titik B, dengan harga bakso sebesar 18.000, dengan jumlah permintaan sebanyak 140 mangkok. Kemudian pada titik C, dengan tingkat harga 16.000, maka jumlah permintaannya itu sebanyak 160 mangkok.
Kemudian pada titik D, pada harga 14.000, jumlah permintaannya yaitu sebanyak 180 mangkok. Kemudian pada titik E, dengan harga 12.000 dan jumlah permintaannya sebanyak 200 mangkok. Kemudian berdasarkan tabel tadi, kita ubah menjadi sebuah kurva permintaan, di mana pada gambar sudut kanan bawah dapat dijelaskan. Dilihat bahwa pada sudut A, dengan harga 20.000, jumlah permintaan baksonya yaitu sebanyak 120 mangkok. Titik A ini merupakan titik di mana harga per mangkok baksonya yaitu paling mahal, sehingga jumlah permintaannya pun paling sedikit di antara tingkatan harga lainnya. Kemudian dilanjutkan pada titik B, dengan harga per mangkok baksonya yaitu sebesar 18.000, dengan jumlah permintaannya yaitu sebesar atau sebanyak 140 mangkok. Pada titik ini, harga per mangkok baksonya turun atau lebih murah 2.000 dibandingkan pada titik sebelumnya. Pada titik ini mulai terlihat ada kenaikan permintaan bakso yang mula pada titik A permintaannya sebesar 120 mangkok, yang mana pada titik B ini naik menjadi 140 mangkok, yang menandakan bahwa hukum permintaannya sudah mulai berlaku. Di mana semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka akan semakin tinggi permintaan akan barang atau jasa tersebut dan sebaliknya. Kemudian dilanjutkan pada titik C, di mana harga per mangkok baksonya semakin menurun, sehingga semakin menyebabkan naiknya jumlah permintaan, sampai pada titik terakhir yaitu pada titik E, merupakan titik dengan harga per mangkok baksonya yang paling rendah yaitu sebesar 12.000. Sehingga pada titik ini, jumlah permintaannya paling tinggi di antara tingkatan harga dan pada titik lainnya. Itu tadi penjelasan terkait dengan kurva permintaan. Selanjutnya yaitu terkait dengan penawaran. Hukum penawaran berkebalikan dengan permintaan, yakni saat harga barang meningkat, akan mendorong terjadinya penawaran suatu barang atau jasa. Jika suatu barang atau jasa harganya meningkat, maka produksi atau produsen akan memasok barang lebih banyak. Sebaliknya, pada saat harga menurun, mereka akan mengurangi pasokannya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh pembicara 3. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dimana ada bunyi hukum permintaan, yaitu bunyinya, bila harga suatu barang meningkat, maka produsen akan meningkatkan jumlah barang yang dijualnya. Sebaliknya, jika harga turun, produsen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang dijual. Faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain adanya sumber daya yang tersedia, yang kedua faktor penjual atau produsen, yang ketiga harga, yang keempat harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti, yang kelima biaya produksi untuk melakukan produksi, yang keenam waktu produksi, yang ketujuh kemajuan teknologi, yang kedelapan kebijakan pemerintah, dan yang terakhir ada pajak dan subsidi. Terus selanjutnya ada kurva penawaran, yang mana kurva penawaran adalah representasi grafis dari hubungan antara harga pokok dan jumlah produk yang mampu ditawarkan oleh penjual. Kurva ini adalah kebalikan dari kurva permintaan. Bunyi hukum pada kurva penawaran adalah, jika harga suatu barang naik, maka harga barang yang ditawarkan juga akan naik, dengan syarat ceteris paribus. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan atau slope positif. Artinya, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Pada slide sudah tertera kurva penawaran, yang dimana keterangannya, yang pertama, garis horizontal merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau key atau quantity.
Yang kedua, garis vertikal merupakan garis yang ditunjukkan atau yang menunjukkan harga barang atau P, yaitu price atau harga. Yang ketiga, garis penawar ditarik dari bawah menuju ke atas, karena semakin mahal harganya, maka semakin banyak penawarannya. Untuk selanjutnya ada contoh penyusunan kurva penawaran, yang di mana di sini kami masih menggunakan harga per mangkok bakso. Yang mana pada titik A, harga jumlah per mangkok 200 mangkok yaitu 20.000. Pada titik B, harganya 18.000, jumlah yang ditawarkan 180.000. Pada titik C, harganya 16.000, jumlah yang ditawarkan 160 mangkok. Pada titik D, harga 14.000, jumlah yang ditawarkan yaitu 140 mangkok. Dan yang titik C, harganya 12.000, jumlah yang ditawarkan yaitu 120 mangkok. Nah, di sini kita bisa melihat kurvanya dari penawaran tersebut. Ada tarikan garis dari bawah ke atas, yang dimana dari garis A, yaitu garis tertinggi di angka 20.000 per 200 mangkoknya. Untuk di titik C, atau maaf, untuk di titik E di angka 12.000, yaitu harga atau jumlah paling sedikit harga per mangkok yang ditawarkan yaitu 120 mangkok saja. Dari sini kita bisa melihat bahwa penawaran ini semakin banyak jumlah yang ditawarkan, maka harga itu akan semakin tinggi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan. Kami tutup dengan terima kasih dan selamat malam.